Pernah merasa cemas atau takut saat menghadapi situasi sulit? Jangan khawatir, kamu bukan satu-satunya. Ketakutan itu adalah hal yang normal, tapi yang membedakan orang yang berani dan yang tidak adalah cara mereka menghadapi ketakutan tersebut. Di video ini, kita akan mengupas 5 cara untuk menjadi tak kenal takut dalam situasi apapun. Siap untuk mengalahkan rasa takut dan meraih keberanian sejati? Yuk, simak langkah-langkah yang bisa kamu praktikkan langsung. 1. Menghadapi ketakutan seperti duel. Ketakutan itu seringkali seperti musuh yang menunggu untuk kita hadapi. Tapi, siapa bilang kita harus melawannya dengan cara yang menakutkan? Bayangkan kalau ketakutanmu adalah lawan dalam duel. Kalau kamu terus menghindar, dia akan semakin kuat dan menguasai arena hidupmu. Sebaliknya, jika kamu menghadapinya secara langsung, dia malah jadi lebih kecil dan bisa diatasi. Ketakutan bukanlah sesuatu yang datang dari luar, tapi berasal dari dalam diri kita. Ia seringkali muncul saat kita merasa terancam atau tidak yakin. Tapi, justru dengan menghadapi ketakutan tersebut, kita mengurangi kekuasaannya. Jika kita selalu menghindar, ketakutan itu akan tumbuh menjadi monster besar yang mengontrol keputusan kita. Ingat Musashi, samurai legendaris? Dia mengajarkan bahwa langkah pertama adalah mengakui ketakutan tanpa membiarkannya menguasai kita. Ketika kita bergerak maju meski takut, kita justru menguatkan diri. Tindakan kecil yang diambil dengan penuh keberanian, meskipun ada rasa takut, akan memberi kita kekuatan lebih untuk terus melangkah. Jadi, jangan tunggu rasa takut hilang. Ayo bertindak dan biarkan keberanian tumbuh. 2. Merangkul ketidakpastian. Pernah merasa terjebak dalam situasi yang penuh ketidakpastian? Rasanya seperti melangkah di atas jurang, kan? Tapi tunggu dulu, ketidakpastian sebenarnya bisa jadi teman baik kita loh. Daripada melihatnya sebagai ancaman, coba lihat ketidakpastian sebagai peluang untuk tumbuh dan berkembang. Ketika kita bisa beradaptasi dengan apa yang ada, kita justru jadi lebih kuat dan lebih berani. Ketidakpastian itu seperti medan perang. Jika kita merasa terancam, kita malah jadi lebih terjebak. Tapi, kalau kita bisa melihatnya sebagai ruang untuk belajar dan berkembang, kita akan menemukan banyak potensi baru dalam diri kita. Fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi adalah kunci untuk menghadapi setiap tantangan yang datang. Jadi, jangan takut akan yang tidak kita ketahui. Justru itu yang bisa membuat kita lebih hebat. Ingatlah filosofi air. Air bisa mengalir, berubah bentuk, dan selalu menemukan jalannya. Dalam hidup, kita harus bisa seperti air, tidak terjebak dalam rencana atau ekspektasi yang kaku, tetapi fleksibel mengikuti alur situasi. Ketika kita merangkul kehampaan atau ketidakpastian, kita malah menjadi lebih bebas dan lebih berani menghadapi apapun yang datang. Jadi, biarkan dirimu mengalir dan nikmati perjalanan ini. 3. Menghilangkan ego untuk mengalahkan ketakutan. Kadang, ketakutan kita bukan hanya tentang hal-hal yang kita hadapi, tapi lebih kepada bagaimana kita khawatir tentang bagaimana orang lain melihat kita. Ego kita, kebutuhan untuk selalu tampak sempurna dan diterima, seringkali menjadi sumber utama ketakutan. Tapi, apa jadinya kalau kita berhenti terlalu memikirkan penilaian orang lain dan mulai fokus pada tujuan yang sebenarnya? Ego kita sering menuntut perhatian dan validasi dari orang lain. Ketika kita khawatir tentang citra diri, kegagalan, atau penilaian orang, ketakutan itu semakin besar. Kita takut terlihat bodoh, gagal, atau tidak cukup baik. Tapi, sebenarnya, ego itu hanya ilusi yang memperbesar ketakutan kita. Melepaskan kebutuhan akan validasi membuat kita lebih bebas untuk bertindak tanpa beban. Tanpa ego yang mengendalikan, kita bisa lebih berani. Cobalah untuk lebih fokus pada tujuan yang nyata, bukan pada bagaimana kita terlihat saat mencapainya. Keberanian muncul ketika kita berhenti melindungi ego kita dan mulai mengejar hasil yang lebih berarti. Tanpa ego yang menghalangi, kita lebih mampu bertindak dengan keyakinan dan menghadapi segala tantangan dengan kepala tegak. Jadi, lepaskan beban itu dan rasakan bagaimana keberanian mulai tumbuh dalam diri. 4. Ketenangan dalam tekanan.
Pernah merasa seperti kepala ingin meledak karena tekanan yang datang tiba-tiba? Entah itu deadline yang mendekat atau situasi yang penuh kekacauan, kadang ketegangan bisa membuat kita kehilangan kendali. Tapi, apa jadinya kalau kita bisa tetap tenang di tengah semua itu? Ketenangan dalam tekanan bukan hanya soal menjaga cool, tapi juga soal mempertahankan fokus dan kejelasan saat segala sesuatunya terasa kacau. Ketika emosi kita meluap, semuanya bisa terasa berantakan. Pikiran yang biasanya tajam jadi kabur, dan kita jadi lebih mudah membuat keputusan impulsif yang kita sesali nanti. Ketakutan, kecemasan, dan frustrasi bisa membuat kita kehilangan arah. Disinilah seni cold calm datang, kemampuan untuk tetap tenang dan terkendali, meski dunia sekitar kita sedang bergerak cepat. Semakin kita bisa mengendalikan emosi, semakin tajam kita dalam membuat keputusan yang tepat. Bagaimana caranya tetap tenang? Salah satu cara terbaik adalah dengan latihan pernapasan. Tarik napas dalam-dalam, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Ini bukan hanya untuk menenangkan tubuh, tapi juga untuk menenangkan pikiran. Fokus pada langkah kecil yang bisa kita ambil, bukan pada kekhawatiran besar yang belum tentu terjadi. Ketika kita fokus pada tindakan langsung, ketegangan pun mulai mereda. Jadi, kalau tekanan datang, ambil napas dalam-dalam, tenang sejenak, dan hadapi situasi dengan kepala dingin. 5. Bertindak dengan keputusan tegas. Seringkali kita terjebak dalam siklus keraguan. Apa yang harus aku lakukan? Atau, kalau gagal, bagaimana? Ketakutan dan keraguan itu bisa membekukan kita, membuat kita menunda-nunda dan semakin jauh dari solusi. Padahal, cara terbaik untuk menghancurkan ketakutan adalah dengan bertindak cepat dan tegas. Ketika kita mengambil keputusan dengan keyakinan, ketakutan pun mulai runtuh. Keraguan hanya memberi ruang bagi ketakutan untuk berkembang. Semakin lama kita menunggu, semakin besar rasa takut itu. Tindakan yang tegas dan cepat, meski kecil, bisa menghapus semua keraguan dan memberikan momentum. Ingat, keberanian bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang bertindak meskipun kita merasa takut. Jadi, jangan biarkan keraguan menahanmu. Ambil keputusan, lakukan langkah pertama, dan biarkan momentum itu membawa kita maju. Kebanyakan kita suka overthinking, memikirkan semua kemungkinan buruk, mempertimbangkan semua opsi, dan akhirnya malah bingung. Ini hanya membuang waktu dan energi. Fokuslah pada hal yang penting dan relevan. Jangan terjebak dalam detail yang tidak produktif. Keberanian datang saat kita melepaskan segala kerumitan dan langsung melangkah. Jadi, biarkan kegelisahan pergi dan buat keputusan dengan keyakinan penuh. Kesimpulan, keberanian sejati bukanlah tentang tidak merasa takut, tapi tentang terus melangkah meskipun ketakutan itu ada. Ketika kita berani menghadapi ketakutan, merangkul ketidakpastian, dan melepaskan ego, kita mulai merasakan kebebasan yang sesungguhnya. Seperti Musashi, kita belajar bahwa hidup ini penuh tantangan, tapi tantangan itu juga yang mengasah kekuatan kita. Ingat, ketakutan tidak pernah benar-benar hilang, dia hanya menjadi lebih kecil ketika kita terus bergerak maju. Dengan setiap langkah, kita menguatkan diri dan membuktikan bahwa kita lebih kuat daripada ketakutan yang kita hadapi. Jadi, hadapi ketakutanmu, terima ketidakpastian, lepaskan ego, dan bertindak dengan keyakinan. Keberanian sejati datang dari dalam diri kita, dan ketika kita menemukannya, kita siap menaklukkan segala tantangan hidup. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan, dan sampai jumpa di video selanjutnya.